It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome. This is your house. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today.
GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. 15 Juli 2020, Bapak Elvino Jovianto. 16 Juli 2020, adik Siena Beneta Eltarit Manginteno. 17 Juli 2020, saudari Ceren Alexia N. Mamesa. 19 Juli 2020, saudari Gloria Priskila Pangantung. Hadiahnya baca firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC. Pastikan dari rumah Anda sudah membawa masker sendiri. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh Satpam Hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19.
Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa kita akan mulai ibadah offline di Novotel. Ibadah akan kita mulai tanggal 1 Agustus, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, ingat itu. Ting. Nah, 1 Agustus ya. Oke, untuk ibadah offline kita itu terbagi menjadi empat ibadah. Dimulai dengan tanggal 1 Agustus, hari Sabtu itu jam 6 sore. Kemudian tanggal 2 Agustus hari Minggu dimulai dengan jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Untuk bisa ibadah offline, wajib daftar. Daftarnya ke nomor di bawah ini. Langsung Pak Yunus. Langsung ke nomor handphone saya. Jatah yang datang bawah. Kami batasi untuk sekali ibadah itu 40 orang. Jadi Bapak Ibu silakan segera daftar untuk tanggal 1 dan 2 dan juga tanggal 8 dan 9 Agustus. Jadi 2 minggu ini kita buka pendaftaran untuk bagi Bapak Ibu yang mau ibadah secara offline di RCC Novotel. Jangan lupa satu lagi Bapak Ibu, jangan lupa masker. Nah, pembicara akan pakai face shield dan jemaat jangan lupa masker. Tapi masker akan tetap disediakan di gereja dengan mengganti ongkos meterainya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di ibadah offline kita tanggal 1 Agustus. Ingat. Oke. Pada hari Jumat yang lalu dalam meeting diaken sudah disepakati ibadah offline kita di RCC Novotel akan dimulai pada tanggal 1 hari Sabtu jam 6 sore, kemudian hari Minggu dimulai dengan jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Nah, untuk mengikuti ibadah offline ini, Bapak Ibu wajib mendaftar ke nomor di bawah ini. Sesuai surat edaran dari Wali Kota dan Kementerian Agama, maka ada 3 kategori orang yang belum diizinkan untuk ibadah secara offline. Yang pertama adalah menurut surat edaran dari Kementerian Agama dan juga surat edaran dari Wali Kota Balikpapan, dihimbau untuk setiap anak-anak untuk tidak dahulu datang beribadah di tempat ibadah. Hal ini sifatnya sementara sampai nanti akan dihimbau kembali. Teman-teman, sementara kita ibadahnya rumah dulu ya. Sabar. dan yang kedua, Halo, Oma Opa, kangen sekali ya, kita sudah lama nggak ketemu, soalnya kita nggak ibadah di gereja. Nah, tapi Oma Opa juga harus masih bersabar, kita belum dibolehkan oleh Wali Kota sesuai dengan surat edaran Wali Kota dan Menteri Agama, kita di atas 60 belum boleh beribadah di gereja. Kita ibadah di rumah aja, live streaming. Sama saja kok, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan kita memuji menyembah. Kita boleh juga minta anak-anak ambilkan roti perjamuan dan anggur untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama dengan mereka yang ibadah di gereja. Firman Tuhannya juga sama, kita dapat menikmatinya. Oh, puji Tuhan. Jadi sabar dulu ya Oma Opa ya. Kita jadi ibadah dulu di rumah supaya kita sehat. Kita sehat, anak menantu, cucu-cucu juga semua sehat. Sampai kita ketemu lagi dalam suatu ibadah di gereja. Shalom Oma Opa, haleluya. nah yang ketiga, mereka yang memiliki riwayat sakit bawaan, yang rentan tertular COVID-19.
Apa saja penyakit bawaan itu nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya melalui WhatsApp di nomor di bawah ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Marilah kita memiliki sikap hati yang penuh hormat kepada Sang Raja, sebab kita bukan nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Jadi, duduklah di tempat yang nyaman bersama keluarga, ikuti semua rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya dengan respek pada Sang Raja. Dan ingat, jangan lupa setiap kali kita ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, persiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa bersama-sama bersekutu, beribadah di online service ini, di rumah masing-masing. Kami percaya sekali Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada, karena Engkau mengenal hati kami Tuhan. Kami tertuju kepadamu, kami mau beribadah kepadamu, menikmati hadirat-Mu dan Engkau menikmati kami dalam persekutuan ini. Sekarang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, segala persiapan hamba-Mu dalam slide ini tidak ada artinya apa-apa jika bukan Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Mari Tuhan, kami buka hati untuk mengizinkan firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, seperti minggu lalu, kita dalam serial pelajaran iman. Atau minggu lalu kita memberi nama musim baru ini sebagai musim iman. Jadi kalau ada orang bilang new normal, Ibu Nancy bilang dalam bahasa Alkitabnya sebagai musim baru. Nah, musim baru itu kita sebut sebagai musim iman. Kenapa harus musim iman? Saya review sebentar pelajaran minggu lalu. Karena memang iman menjadi syarat untuk hidup dalam musim yang baru ini. Kenapa? Karena musim baru ini adalah musim yang luar biasa. Musim yang tidak berlebihan, kalau saya bilang musim yang ekstrim. Ekstrim, karena ekstrim sekali situasinya, ya. Bahkan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kita, setidaknya dalam masa generasi kita ini, yang tidak pernah terjadi sekarang, ya. Bahwa ada masa di mana kita berbulan-bulan di dalam rumah, aktivitas sempat lumpuh, terjadi PHK yang besar-besaran,
indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita harus doa supaya akhir tahun ini tidak minus dan tidak terjadi resesi. Saya percaya kalau Tuhan campur tangan, pasti Tuhan tolong Pak Jokowi dan pemerintah kita untuk bisa mengatasi situasi ini. Luar biasa situasinya. Nah, untuk situasi yang luar biasa harus dihadapi secara luar biasa. Nah, cara yang luar biasa hanya bisa terjadi dengan apa? Iman. Maka tidak memaksakan kalau saya sebut sebagai musim iman, karena memang iman harus banyak bekerja, harus mendominasi bahkan kehidupan kita hari-hari ini. Dan minggu lalu juga kita belajar apa yang iman lakukan. Iman membuat kita sadar bahwa kita tidak hanya hidup dalam daging, tapi kita manusia rohani. Ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iman membawa kita pada dimensi ilahi, dimensi supranatural, dimensi kuasa. Itu yang iman lakukan. Makanya kita harus percaya bahwa hanya dengan imanlah kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Nah, minggu lalu saya berjanji kita akan belajar bagaimana mengaktifasi iman dalam situasi hari ini. Mari kita baca dulu ayat yang pertama, terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ayatnya. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya. Katakan, membangkitkan dan memeliharanya. Apa yang dibangkitkan? Iman. Apa yang dipelihara? Iman. Dari permulaan sampai akhir. Yesus, perhatikan ya, tahan menderita di kayu salib. Haleluya. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan, kesenangan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Jadi sebelum kita belajar bagaimana mengaktifasi iman, maka hal yang prinsip yang utama harus kita lakukan di dalam musim iman ini adalah keep your eyes on Jesus. Tetap mata kita memandang Yesus, tertuju kepada Yesus. Kenapa Yesus? Ya, Dia teladan kita, Dia Tuhan kita, Dia yang menebus secara sempurna segala dosa kita, Dia yang membawa kita pada kehendaknya, pada destininya dalam kehidupan kita. Tuhan yang melakukannya. Makanya saya mau ingatkan buat kita semua di musim iman ini, mulai dengan ini, start dengan ini. Mata yang tetap tertuju kepada Yesus. Di sini dijelaskan kok, dalam konteks iman apa yang terjadi. Karena Yesuslah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya. Jadi kalau kita mau hidup dalam musim iman, bagaimana membangkitkan iman kita dan memelihara iman itu terjaga, ya pandang Yesus. Bahkan Dia kasih notis, Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli, catatan ini versi BIS ya, Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Jadi Dia tidak peduli akan salib, akan situasi yang memalukan. Dia nggak peduli. Ia hanya ingat, Dia hanya fokus pada kegembiraan yang akan dirasakan kemudian. Jadi kalau hari-hari ini kita hidup seperti memikul salib keadaannya, ya, seperti memikul salib, seperti tersalib bahkan karena itu kita sampai harus malu,
sampai harus malu karena kehidupan, situasi ekonomi kita, finansial kita seperti harus malu gitu. Karena mungkin kita enggak pakai mobil lagi, enggak pakai motor lagi, atau kita harus apapun, ya bukan karena hal yang memalukan yang kita lakukan, tapi situasi yang seperti salib, seperti Yesus, ya minta di kayu salib, ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah sesuatu hal yang memalukan gitu. Jadi kadang-kadang untuk melakukan firman, situasinya seperti Yesus ingat di salib, katanya anak Tuhan, ya turunkan dirimu dari sana. Wah, diejek kan gitu. Padahal dia harus menanggung. Dia bukan tidak mampu, sebagai Tuhan dia mampu, tapi dia menanggung. Saudara, untuk melakukan firman, kita menanggung kadang-kadang situasi yang bagi orang kebodohan, idealis gitu, memalukan gitu. Nah, dalam rangka kita mau hidup di dalam musim iman ini dan kita mau mengizinkan iman kita bekerja lebih banyak, mari pandang Yesus. Yesus pernah mengalami situasi itu. Dia menang atas situasi memalukan di kayu salib karena fokusnya adalah pada kemuliaan setelah itu. Sama dengan kita hari-hari ini. Jadi yang pertama basically, yang utama bahkan yang harus kita mulai di musim iman ini, yang utama adalah mulai dengan fokus kepada Yesus. Pandang Yesus, teladan kita, sumber kita, alasan kita untuk semuanya ini. Bahkan alasan juga untuk kita percaya kita tetap bisa mampu melalui semua ini karena Tuhan mengasihi kita, kita tidak akan pernah jalan sendirian. Oke, jadi itu yang utama yang harus kita mulai, yaitu fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Ya, di dalam musim iman ini, yang pertama harus dibangkitkan fokus pada Yesus. Pandang Yesus terus. Nah, dalam hal ini tentu berhubungan juga dengan apa? Dengan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan mesbah kita, dengan hubungan yang lebih akrab setiap saat, bukan hanya mesbah di malam hari atau di pagi hari, tapi terkoneksi. Nah, itu dia kata yang paling tepat. Terhubung terus dengan Tuhan, fokus pada Tuhan. Bahkan mulai melatih diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia adalah roh juga, berkomunikasi, ngomong sama Tuhan dalam segala situasi. Bercurhatlah dengan Tuhan atau bertanya pada Tuhan. Karena itulah manusia roh gitu ya. Dia tidak terlihat tapi kita percaya dengan iman. Nah, itu kan iman. Bahwa dia ada bersama kita dan bahwa kita tidak sendirian. Oke, jadi fokus itu yang utama. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip mengaktifasi iman. Nah, sekarang kita belajar teknis ya. Ada 3 prinsip untuk mengaktifasi iman. Prinsip yang pertama adalah makan firman secara teratur. Ya, Matius 4 ayat 4. Langsung kita baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bread alone will not satisfy. Terjemahan TPT-nya, The Passion Translation. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, jadi kita harus mulai dari ini dulu. Bagaimana mengaktifasi iman? Mulai dengan firman. Nggak bisa, nggak ada firman, nggak ada iman. Nah, gitu ya. Nggak ada firman, tidak ada iman. Jadi mulai dengan iman dulu, supaya mulai dengan firman dulu maksud saya, supaya iman mulai bekerja. Jadi start dengan firman. Baru kemudian bread alone, roti aja will not satisfy, tidak akan memuaskan. But true life is found in every word. Jadi tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah menemukan firman. Setiap firman yang secara teratur, constantly, keluar dari mulut Allah. Makanya saya menyebut makan firman secara teratur, constantly, teratur, nggak bisa tidak, harus punya firman secara teratur. Jadi sekarang Anda, oke, saya mau hidup dalam iman, musim iman, tapi nggak punya firman, nggak bisa.
Ya, iman-imanan, saya harus bilang, iman-imanan. Harus dari firman dulu, mulai dengan firman. Firman kan Yesus, bergaul dengan Tuhan dulu. Ya, roti aja nggak cukup. Hari-hari ini hal-hal yang fisik saja, jasmani saja, hikmat manusia nggak cukup. Harus dengan hikmat Tuhan, harus dengan hikmat Tuhan. Saya mengalami sepanjang masa COVID-19 ini, saya mendengar juga kesaksian-kesaksian, betul saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, tidak terlihat, memang, tidak ada bukti, memang itulah iman. Dalam diskusi KM kami, di KM saya, KM Mandiri, adik anggota KM bilang begini, bahwa situasi hari ini challenging, menantang iman. Kalau musim-musim kemarin, iman tidak terlalu tertantang. Nah sekarang sangat menantang iman kita. Yes, berarti iman kan ke-trigger, terpicu dengan situasi ekstrim hari-hari ini. Nah mari manfaatkan situasi ini. Jadikan sebagai blessing buat kita. Sebagai advantage, sebagai keuntungan buat kita. Untuk apa? Men-trigger, memicu iman, pung gitu ya. Keluar iman. Karena situasi memang tidak berdaya sekarang. Mau ngapain gitu? Coba. Mau ngapain? Ya, berinteraksi secara normal sudah nggak bisa, saudara. Mau ke bank sekarang efisien, ya, membatasi, tidak seperti dulu lagi dalam misalnya pengajuan kredit dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana kita ya? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Mazmur kan bilang begitu, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Jadi sekarang mau cari apa? Kita, oke, sekarang ini musim iman. Mulai dengan apa? Firman secara teratur. Nah dalam hal ini saya sekaligus mau ngomong di sini bahwa Komsal harusnya tepat waktu. Jadi saya coba renungkan, awal tahun kita belajar tentang Komsal, kemudian kita kena bulan Maret COVID-19. Sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu mempersiapkan kita di Komsal. Kecuali saudara tidak sungguh-sungguh berkomsal. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berkomsal, sebenarnya itu tidak kebetulan kita memulai gerakan komsal di awal tahun, Januari, Februari, gongnya, Maret kena corona. Nah, tidak kebetulan, karena emang kita tidak bisa sendiri dalam makan firman secara teratur. Perlu ada orang yang ingatkan kita, perlu ada orang tempat kita berbagi, bersharing tentang firman. Karena hanya firman yang menjadi, menjadi andalan kita. Seharusnya dari dulu firman tetap andalan kita kan. Cuman di musim yang spesial ini, firman mendapatkan kesempatan, mendapatkan momen, firman mendapatkan momen untuk kita mau tidak mau harus hidup dengan firman, harus makan firman. Sebab kalau Anda mau berusaha, yuk silakan. Saudara usaha apa selama ini? Berhasilkah usaha saudara? Puji Tuhan kalau berhasil. Puji Tuhan. Tapi mari kita jujur dengan diri kita. Segala upaya manusia, segala cara manusia. Sekarang kita terkaget-kaget. Profesi-profesi yang kita anggap mapan, rontok sekarang. Rontok ya. Ya, profesi mapan. Apa? Rontok. Yang berkibar sekarang YouTuber mungkin ya. Karena sekarang orang suka nonton YouTube. Ya sudah dikasih Tuhan. Saya suka nonton YouTube, sekarang terjadi masalah dalam dunia per-YouTubean antara YouTuber, tanda kutip YouTuber asli gitu ya, dengan YouTuber artis. Nah kalau saudara ikutin dunia itu sekarang lagi rame nih. Katanya YouTuber artis mengganggu nilai-nilai YouTube sendiri gitu ya. Giveaway lah hanya untuk dapat subscriber dan seterusnya. Kemudian YouTuber-YouTuber lama mulai rontok, mulai hilang karena kalah pamor sama yang artis. Karena artis bermain banyak dengan yang penting dapat subscriber lah. Pakai drama-drama ya. Padahal YouTuber yang pertama itu lebih idealis, ada konten yang menghibur, yang original, bukan sekedar mencari subscribernya gitu. Oke, jadi saudara dikasih Tuhan, sekarang jadi kalau anak-anak kita pernah cita-cita jadi YouTuber, sekarang kita mulai berpikir, kayaknya cita-cita dia lebih tepat ya, karena sekarang lebih eksis yang namanya YouTuber. Enggak selalu, enggak semua juga berhasil memang saya tahu. Tapi coba lihat semua profesi yang lain, coba lihat pengusaha dengan jenis usaha apapun. Transportasi, pesawat, pilot,
pramugari, perbankan, you name it lah. Sebut aja. Apa yang tidak terdampak signifikan? Ya, sebuah maskapai penerbangan Indonesia baru-baru ini mengumumkan di dalam musim Covid dia rugi 90% ruginya. Gitu, saudara dikasih Tuhan. Sekarang banyak orang mulai ketar-ketir karena katanya akan ada 5 juta orang lagi akan kena PHK dan seterusnya. Wow, betapa luar biasa dan spesialnya musim ini. Maka saya ulang lagi ya, firman mendapatkan momentum hari-hari ini. Tergantung saudara mau ambil itu momentum atau tidak. Nah, pelajaran ini mendorong saudara untuk menangkap momentum firman yang mendapatkan tantangan. Ya, tantangan. Sehingga tantangan itu yang men-trigger, memicu iman kita keluar. Prosesnya seperti apa untuk makan firman teratur? Ya tentunya kita harus baca setiap hari, kita harus punya komsal untuk cover kita, karena kadang-kadang kita capek, kita lelah, kita malas. Komsal tolong kita, mari hidupkan komsal. Tidak kebetulan komsal itu ada, tidak kebetulan. Mari saudara, ayo konsolidasi lagi ya setelah dengar firman ini untuk hidupkan lagi komsal, karena firman harus teratur. Tidak bisa cuman, ya tidak bisa, ya harus teratur. Hidup sehat aja perlu teratur kok makannya, olahraganya harus teratur, tidurnya harus teratur, apalagi firman saudara, ya. Mari saudara dikasih Tuhan. Kita ikutin yuk prosesnya. Ada proses yang menarik. Yang pertama adalah firman dulu ya. Kita harus percaya firman adalah hal yang utama yang kita harus mulai hidupi secara teratur hari-hari ini. Nah, dari situ kemudian apa yang terjadi? Nah, ini saya sudah bikin bagannya. Roma 10 ayat 17 bilang begini. Kenapa firman? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dengan baca firman setiap hari dengan teratur, iman timbul, ya. Jadi telinga mendengar. Jadi pertama adalah mendengar dulu, mendengar firman, membaca firman, mendengar firman. Mendengar firman kan sama dengan mendengar suara Tuhan, kan gitu ya. Walaupun kita harus melatih. Nah, dalam rangka melatih ini, kenapa? Karena kita masih bisa salah mendengar. Betul apa enggak? Kita bisa salah mendengar. Nah, dalam rangka kita tidak salah mendengar, kita mulai terlatih telinga kita. Ya makanya berulang-ulang, teratur supaya kita terlatih dan kita tidak salah dengar. Oke ya, nangkap di sini ya. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa harus teratur? Constantly. Kenapa? Supaya kita tidak salah dengar nanti. Sekarang mungkin masih bisa salah dengar, tapi waktu kita latihan secara teratur, kita akan bisa peka dengan suara Tuhan. Nah, firman membuat iman timbul dengan mendengar. Setelah mendengar apa yang terjadi? 2 Korintus 5 ayat 7 bilang, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa Inggrisnya, terjemahan lain bilang, for we walk, sebab kami melangkah, berjalan oleh karena iman, by faith not by sight, bukan karena melihat. Jadi setelah kita mendengar berarti apa? Melangkah. Mendengar, melangkah. Baca firman dulu, dengar firman, setelah dengar firman, kita mulai terlatih dengar suara Tuhan, kemudian Tuhan suruh kita melangkah, apapun itu, melangkah. Jadi hal kedua setelah kita mendengar, kaki, melangkah. Karena kita hidup karena iman, bukan hanya karena melihat. Kadang-kadang kita melangkah, kita belum lihat. Tapi karena kita dengar Tuhan bicara, Tuhan suruh, kita melangkah. Oke, jadi pertama fokus sama Yesus itu yang paling utama. Baca firman secara teratur untuk melatih. Nah setelah itu kita mulai belajar melangkah. Karena kita mulai confirm, mulai yakin. Saya tahu masih bisa salah, tapi kalau kita ulang-ulang terus, kita akan terlatih kan. Nah ya, latihlah dirimu beribadah. Oke, setelah itu maka apa yang terjadi? Melihat. Ya, kita melihat. Lalu berdoalah Elisa. Ada sebuah kisah itu. Dia bilang, Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Itu sebuah kisah saudara di Alkitab. Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi si bujangnya Elisa tidak mampu melihat. Tuhan bilang, Elisa bilang, Tuhan buka matanya. Waktu Tuhan membuka matanya,
Dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Nah, jadi setelah mendengar, melangkah, baru kita melihat. Melihat yang tidak kelihatan. Iman yang tolong kita bisa melihat tembus. Itu yang namanya apa? Dimensi ilahi. Haleluya, dimensi ilahi. Aduh, nanti di dalam ibadah offline, kemungkinan besar kita ibadah offline di awal Agustus. Sekalian ya, Pak Yunus bilang di tengah Juli atau akhir Juli, ya sudah sekalian aja, kemungkinan besar di awal Agustus, dan saudara sudah mulai mendaftarkan diri Anda di 4 ibadah. Nanti hubungi Pak Yunus ya. Nanti Pak, atau tadi Pak Yunus sudah umumkan di Rock News dalam online service ini, sudah perhatikan jam-jamnya ya. Sudah mulai mendaftar. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam ibadah offline nanti saya akan bersaksi banyak seperti saya bilang minggu lalu. Bagaimana Tuhan menuntun gereja kita. Bagaimana kita belajar mendengar. Kemudian kita yakin, kita loh ya, saya bilang bukan saya, kita. Karena saya selalu diskusi dengan, untuk melangkah itu selalu diskusi dengan, setidaknya dengan pengurus. Kemudian saya diskusi dengan Bapak Rohani, Pak Roni, Pak Arifin. Nah setelah saya confirm baru melangkah. Lihat, melangkah itu belum melihat, saudara. Melangkah aja dulu. Sambil melangkah ternyata kita melihat campur tangan Tuhan, terbuka. Tapi belum semuanya bisa kita lihat. Begitu perjalanan iman, ngeri-ngeri sedap. Sudah dikasih Tuhan ya. Ngeri-ngeri sedap. Belum kelihatan, belum tersingkap semuanya, tapi kita melangkah. Melangkahnya enggak ngawur. Kita mendengar firman, kita confirm, kita sama teman komsal, kita berdiskusi, kita mungkin ada orang tua rohani yang sudah minta konfirmasi. Saudara asik ya, ngeri-ngeri sedap memang. Kadang-kadang begini, saudara mungkin sedang bergumul berat, mungkin saudara sedang menangis dengan beberapa deadline yang, mari saudara, sekarang saya mau ingat saudara, jangan kehilangan iman, jangan ditarik oleh gravitasi kedagingan, oleh gravitasi ketakutan, kekhawatiran, jangan mau. Nah untuk tidak ditarik oleh gravitasi ketakutan, saudara harus melangkah dalam iman. Iman yang membawa kita tembus dari daya tarik atau gravitasi kedagingan, masuk dalam dimensi roh, dimensi ilahi. Nah saya buat saudara ya, hal yang di dalam roh itu sangat menentukan di dalam jasmani kita. Jadi jangan pernah anggap remeh hal itu. Ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi setelah kita mendengar, kita melangkah, kemudian kita melihat. Melihat yang tidak kelihatan. Oke, itu prosesnya. Yang pertama, makan firman secara teratur. Yang kedua, lingkungannya lingkungan iman. Katakan lingkungan iman. Baca dulu ayatnya, Ibrani pasal 12 ayat 1. Nah, mengenai kita sendiri, sekali lagi ini versi BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari, lebih jelas soalnya ya. Nah mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Nah kalau konteksnya Ibrani pasal 12 yaitu pasal 11 itu bicara saksi iman ya, saksi iman. Jadi ada banyak sekali saksi iman. Sebab itu marilah kita membuang, nah perhatikan, semua yang memberatkan kita, semua beban dalam terjemahan yang lain. Dan dosa yang terus melekat, merintangi kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Perlombaan ini apa? Perlombaan iman. Saya mau bilang sekali lagi, saya ulang. Jangan cuma mau jadi orang Kristen, jadilah orang beriman. Orang Kristen belum tentu adalah orang yang beriman. Notice itu Bapak Ibu. Hanya Anda Kristen bukan berarti Anda beriman. Itu hal yang berbeda. Beriman itu sebuah tindakan. Selanjutnya setelah tindakan Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka melangkahlah bersama Yesus. Dalam apa? Dalam iman. Karena kita percaya Yesus juga kan percaya dengan iman. Kita kan tidak pernah lihat Yesus. Kita percaya Yesus kan dengan iman. Nah jangan nanggung maksud saya. Lanjutkan langkah iman saudara. Lanjutkan langkah iman saudara. Karena pada ujungnya nanti, the end of your story, of our story adalah mempermuliakan nama Tuhan. Itulah destiny kita di masa depan. Kembali ke ayat ini, lihat itu lingkungan kita sebenarnya, kita banyak saksi iman yang ada di sekitar kita kata firman Tuhan. Karena itulah kita punya alasan untuk membuang semua beban.
Jangan tambah-tambah beban, jangan memberatkan perjalanan iman ini dengan dosa dan beban, ya. Dan kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang kita memikul beban yang harus kita yang tidak harus kita pikul. Kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan hari ini saudara memikul beban yang tidak harus saudara pikul. Apa itu Pak Herol? Salah satunya, kekhawatiran itu, beban. Tidak harus dipikul, belum terjadi juga. Renungkan aja. Kekhawatiran, beban kan itu. Kenapa beban? Sudah khawatir. Khawatir kan beban. Atau temannya khawatir, takut. Sudah takut, belum terjadi. Yang saya suka bilang asumsi. Belum terjadi. Memang fakta menunjukkan, memang itu kelihatan asumsi, tapi sudah hampir pasti. Sudah hampir pasti terjadi, Pak. Kan hampir pasti, belum juga terjadi. Itu dia. Ada Pak, aduh saya mau cerita tapi nantilah di offline aja, sekaligus bikin saudara penasaran. Ada banyak hal yang wow, saya mau cerita buat saudara nanti. Proses perizinan khususnya. Proses penjualan tanah rokil misalnya. Wow, di masa kayak gini orang mau bayar tanah, kita sudah nggak usah cerita sekarang, nanti aja offline. Oke? Offline. Tapi sudah dikasih Tuhan. Wow, saya percaya saudara juga yang menyaksikan ini punya kesaksian iman kan selama corona ini, pasti punya kesaksian iman. Yang hidup dalam iman, yang ketakutan juga mungkin masih ada, atau terbebani dengan kekhawatiran. Mari saudara dikasih, tanggalkan beban. Nanti malah sakit, ya. Padahal belum terjadi, gitu. Saudara dikasih Tuhan. Itu merintangi kita. Mari kita tekun menempuh perlombaan. Nah, dalam poin ini, kenapa saya bilang lingkungan iman perlu? Karena kita sudah menjaga iman, melatih iman, terus orang-orang di sekitar kita, tuh dia. Jadi saudara bisa menyaring lingkungan saudara. Yes, mungkin kita tidak bisa keluar dari lingkungan itu, karena lingkungan itu lingkungan kantor. Orang-orang tidak semuanya orang yang beriman. Banyak kata-kata yang menakutkan, banyak hoaks, banyak intimidasi. Tapi apakah saudara resign dari enggak usah, tapi saudara harus bisa menyaring. Mana yang Anda mau percaya dan tidak, gitu. Memang perjuangannya lebih berat karena kita selalu dicekoki dengan intimidasi, ketakutan. Di situ saudara harus latih, saudara punya apa? Saudara punya kepercayaan. Mana yang saudara mau pilih, yang saudara percaya. Hati-hati saudara dengan orang-orang yang suka kabar busuk, suka ngomong sembarangan, walaupun dia teman KM. Nah, saya mau ingatin, satu gereja, walaupun dia pemimpin. Makanya saya menjaga mulut saya menjaga timeline saya di FB, supaya tidak ada kata-kata yang mengintimidasi orang yang baca status saya. Gitu saudara dikasih. Walaupun pemimpin bisa mengintimidasi, dia punya, walaupun gitu. Kata-kata yang tidak penuh iman, kata-kata yang selalu ya gitu. Sudah tahulah orang-orang yang seperti itu, ya kita bisa tahu. Kalau ada orang ini kita bukannya tambah berani tapi tambah takut. Nah, tandai orang-orang begitu bukan itu dimusuhi, bukan dikasihi, tapi perkataannya disaring, harus dipilah-pilah. Sekarang ya kita harus efisien lah. Semuanya serba terbatas, emosi semua serba terbatas, ya kesabaran sudah serba mepet ini. Jangan tambah-tambah lagi. Jadi kalau ada yang begitu-begitu, saudara saring supaya saudara efisien ini hidup. Jangan akhirnya jadi tidak baik. Kita punya psikologis, kita punya iman, kita jadi ketakutan dan seterusnya. Jaga lingkungan saudara, jaga. Ada sebuah kisah di awal Rock News ini, online service ini yang kita pernah belajar. Who do you choose to believe? Ingat tuh pelajaran itu, siapa yang kita mau pilih kita percaya. Itu pelajaran online service kedua mungkin waktu itu. Kita belajar, ini kisah bagaimana ada 12 pengintai dan ada 2 orang pahlawan gitu yang hidup punya iman. 12 pengintai kasih kabar busuk. Negeri yang kami lalui itu diintai oleh suatu negeri, yang kami intai suatu negeri memakan penduduknya. Waduh saudara ya.
Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang ngomongnya berlebihan dari situasi sesungguhnya. Jaga saudara, jangan percaya itu. Walaupun dia satu iman, walaupun dia satu KM sekalipun gitu. Jangan, mulai pilih yang Anda baca di grup WA Anda, mulai Anda pilih supaya saudara jaga saudara punya apa? Saudara punya suhu iman. Wah, bahasa baru lagi. Saudara punya temperatur iman harus terus dijaga. Jangan sampai malah jadi adem, jadi dingin. Ya gitu. Dan akhirnya saudara tidak hidup dalam iman. Tanpa Anda sadari karena Anda banyak input-input yang membunuh iman. Terserah saudara ini hidup-hidup saudara, tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Apa yang terjadi di Bilangan pasal 13 ini? Pasal 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 1 ya. Dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri? Malah Tuhan disalahin. Tuhan disalahin oleh karena kabar busuk. Gitu. Kan parah tuh. Tuhan jadi salah. Orang lain jadi salah. Pemerintah jadi salah. Karena sudah salah bergaul. Jadi efisien saudara sekarang, mulai pilah-pilah. Sekali lagi saya mau bilang, bukan untuk dimusuhi, tapi untuk disaring. Gitu. Disaring saudara. Siapa yang saudara mau dengar? Walaupun dia pakai ayat-ayat tapi ujung-ujungnya memberikan intimidasi, no way. Ya. Ayat harusnya membuat kita kuat dong. Ya bukan malah ketakutan sendiri, malah terintimidasi sendiri. Jangan saudara, jangan. Makanya kita harus pandang Yesus sebagai alasan bahwa kita ada dalam kasih. Kita akan baik saja, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi hanya karena kita percaya dicintai Tuhan bukan berarti kita ngalami terobosan kan? Bagaimana ngalami terobosan? Iman. Karena Yesus akan membangkitkan iman kita. Yesus mengasihi kita, tapi kita tidak hidup dalam iman. Terus Yesus tanya, bagaimana dong caranya? Gitu. Apa yang mau dibangkitin? Lu tidak punya iman. Nah kira-kira gitu deh. Mari saudara, mulai aktivasi iman saudara ya. Oke, yang ketiga. Yang terakhir, yang pertama apa? Makan firman. Saya pakai istilah makan firman Tuhan secara teratur. Seperti kita teratur makan firman secara teratur. Terus lingkungannya harus lingkungan iman. Katakan lingkungan iman. Mulai. Kalau Anda seorang ayah, ayo ciptakan lingkungan iman di rumah saudara. Jangan jadi ayah yang memberikan ketakutan buat keluarga. Jangan. Ya kalau imamnya sudah begitu gimana? Keluarganya kan kasihan saudara. Jaga mulut saudara, jaga sikap saudara. Jaga. Kemarin musim PPDB online, saya bilang kepada Yanti istri saya, kepada anak-anak, mari kita mengucap berkat untuk sistem PPDB online. Ya, mari kita mengucap berkat. Kita mengucap berkat kepada para petugasnya. Kan tidak salah kita mengucap berkat. Daripada kita bilang ada main. Nah, terjadi seperti imanmu. Kan kadang-kadang situasi yang tidak baik terjadi karena kita yang mengucapkannya. Gitu loh saudara. Ya, ada orang yang perlu bayar. Pembayarannya, paymentnya terhenti. Ucap berkat buat dia. Oke, kita akan masuk di poin yang ketiga untuk hal itu. Yaitu mengikat dan melepaskan. Mari baca Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas sorga. Artinya apa sih? Perkataan kita powerful. Itu aja intinya. Ya, betul kan? Apa yang kita ikat dan apa yang kita lepaskan, sorga setuju. Itu bahasa gampangnya. Kita ikat, sorga setuju. Kita lepaskan, sorga setuju. Itu bahasanya kan. Nah, sekarang berarti prinsipnya apa? Prinsip mengikat dan melepaskan. Nah, ini dalam musim spesial ini, beberapa bulan ini saya hidupi banget, saudara. Anda bisa tanya kepada seisi rumah saya, ini saya hidupi banget. Melepaskan dan mengikat dan melepaskan. Apa yang saya ikat? Misalnya saya mengikat apa? Kekuatan COVID-19. Aku ikat dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan kesembuhan. Nah, kira-kira gitu.
Kalau ada payment yang mandek, pembayaran yang mandek, aku mengikat roh yang menggagalkan orang ini membayar. Roh yang menghalangi proses banknya dia untuk bisa bayar ke saya. Nah, atau apapun lah. Roh yang mau mencuri berkat Tuhan yang harus dibayarkan ke saya. Aku ikat dalam nama Yesus, terus lepaskan apa? Aku melepaskan berkat kepadanya supaya dia mampu membayar kepada saya. Aku melepaskan segala upaya yang dia lakukan berhasil diberkati supaya dia mampu membayar kepada saya. Ayo saudara. Prinsip melepaskan dan mengikat dan melepaskan. Amin enggak saudara? Ada banyak situasi kan? Ada banyak. Kampus tidak jelas untuk kuliah anak saya. Bagaimana? Saudara mau milih apa? Saudara tetap mau menggerutu bahwa enggak jelas ini kampus ini, atau saudara memilih itu begini, Tuhan, aku melepaskan berkat buat kampus, buat manajemennya, buat sivitas akademinya. Aku lepaskan berkat Tuhan, supaya mereka mampu mencari cara yang terbaik untuk masalah ini. Dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat. Mana lebih baik daripada, memang tidak bisa kerja, memang kampus itu memang orangnya tidak profesional. Pemerintah tidak bisa kerja. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara pilih? Kalau saudara ketemu orang-orang model begitu, saring orang model begitu saudara. Akan mematikan iman saudara. Jangan mau. Yang rugi kita soalnya. Dia yang sembarangan ngomong, mungkin dia tidak bermaksud untuk mengintimidasi. Tapi kita terintimidasi. Nah itu dia. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Jadi saya mendorong saudara hari-hari ini. Untuk benar-benar, bukan untuk memusuhi orang. Saya ulang-ulang ini, dan ini direkam. Tapi untuk menyaring siapa yang Anda mau percaya. Makanya Anda punya firman supaya ada perisainya, ada timbangannya, ada parameternya untuk membandingkan ini benar nggak sih? Gitu. Haleluya. Jadi mengikat dan melepaskan itu prinsip yang harus kita lakukan di musim iman ini. Makan firman teratur, lingkungannya harus lingkungan iman supaya temperatur iman terjaga. Bahasanya keren ya. Lalu yang ketiga, mengikat dan melepaskan. Mungkin ini Anda belum melakukan, lakukan. Apa yang menjadi pergumulan Anda? Ikat roh jahat yang mau berkepentingan di situ dan lepaskan berkat, ya, opposite spiritnya, roh yang berbeda, roh yang berlawanan. Kita ikat kekuatan COVID-19, kita lepaskan kesembuhan. Kira-kira gitu. Kita ikat roh maling, roh curang, roh yang tidak baik, kita lepaskan yang sebaliknya, roh yang jujur, roh yang baik kepada klien kita, kepada teman kerja kita atau apapun. Itu saudara, ikat lepaskan. Jadi gunakan kuasa perkataan saudara. Sebab apa yang kita perkatakan, sorga setuju loh. Luar biasa enggak sih? Makanya saya sebuah tangan saya ini pasti berhasil dan beruntung, itu lakukan dengan iman, bukan karena dengan biasa-biasa. Dan kita akan melihat, kita akan menuai apa yang pernah kita tabur. Amin. Saya mau bilang saudara akan menuai apa yang pernah Anda tabur. Mungkin hari ini Anda belum menuai, tapi suatu saat nanti Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Nah, apa yang Anda tabur? Firman, iman, berkat. Ucapkan saudara, walaupun nanti buka meja dapur, buka tetap tutup makanan, ya tempe, ya nasi putih, ya syukur-syukur masih ada tempe. Enggak apa-apa saudara, Yesus itu loh saudara, menanggung semuanya. Menanggung ganti kemuliaan yang tersedia di depan sana. Bersabarlah hari-hari ini saudara. Oke? Yang utama apa tadi? Mata tertuju pada Yesus, sebab dia yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya. Baru kita masuk dalam 3 proses mengaktifasi iman. Pertama, yaitu apa? Makan firman secara teratur. Bagaimana firman bekerja? Didengar dulu, timbul iman, kemudian melangkah, kemudian apa tadi? Melihat. Jadi dengar, telinga, kaki melangkah, kemudian melihat. Yang tidak kelihatan. Tidak apa-apalah orang bilang, sudah gila dia, sudah stres. Tidak apa-apa sudah ya, tidak apa-apa. Itu iman kok, iman ya. Tapi kalau Anda kepada anak-anak Anda, kepada istri Anda, enggak apa-apa sampaikan iman. Masa istri Anda bilang gila gitu. Nah, ya, saudara. Enggak, latih mereka untuk beriman gitu. Latih beriman, percaya. Yang penting kita melakukan kebenaran. Lalu kemudian yang kedua tadi apa? Temperatur iman, lingkungannya harus kita saring ya, harus kita jaga. Siapa yang kita mau percaya dengar, apa yang kita mau baca, apa yang kita mau nonton.
Come on, saudara dikasih Tuhan. Lingkungannya harus kondusif, lingkungan iman. Oke ya, saudara dikasih Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa saya pikir. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, ikat, lepaskan, ikat, lepaskan, ikat. Ya, Anda mau kerja, di lingkungan kerja ada banyak virus corona. Aku mengikat virus corona itu, tapi bukan hanya mengikat, pakai masker. Apalagi? Iya, ada masker di sini. Pakai masker. Oke, pakai masker. Baru ikat virusnya. Ikat virusnya, masker nggak dipakai. Kan Tuhan kasih otak, kasih hikmat buat kita. Oke, tapi hikmat harus tunduk di bawah iman. Nah, ingat ya, hikmat harus tunduk di bawah iman. Jadi hikmat adalah implementasi dari iman. Nah, tindakan iman itu namanya hikmat. Nah, gitu kan saudara dikasih Tuhan. Saudara mau ke kantor, ada banyak virus, ikat dalam nama Yesus. Dan melepaskan apa? Kesembuhan. Melepaskan apa? Perlindungan. Aku mau ke kantor, aku mau ke tempat kerja, aku lepaskan perlindungan Tuhan, aku lepaskan kesehatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Aku ikat. Coba alami dunia itu. Alami ya. Anda khawatir dengan anak-anak Anda yang masuk sekolah dalam secara online, prinsip ikat dan lepaskan. Ikat roh kegagalan, lepaskan keberhasilan, lepaskan kejujuran buat tim panitia pendaftaran. Speak blessing lah ya, daripada speak hoax, speak intimidasi, speak kabar busuk, toxic message. No way, saudara dikasih Tuhan. Ini sudah harus efisien hidup ya. Emosi, kesabaran ini sudah menipis ya. Harus sangat dijaga. Baiklah, demikianlah firman Tuhan. Kali ini agak panjang dari biasanya karena kita mau belajar secara teknis. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih, aku berdoa Tuhan, biarlah jemaat kami semua mulai melangkah di dalam musim iman ini. Untuk melatih diri kami, dimulai dari fokus kepada Engkau. Yesus sebagai kekasih hati kami yang mengasihi kami sebagai alasan kehidupan kami. Kemudian kami melangkah untuk teratur makan firman, punya komsal, kami jaga lingkungan iman kami, dan kami mulai bertindak untuk mengikat dan melepaskan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan akan ada banyak terobosan iman. Aku mau mendengar semua terobosan iman, semua kesaksian iman akan muncul di jemaat. Oleh karena mereka mulai hidup dalam iman, yang membuat mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di musim yang luar biasa ini. Mereka bisa melewati musim iman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hambamu di rumah masing-masing yang melayani Tuhan. Kami akan mengalami persekutuan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
Silakan Bapak Ibu melayani keluarganya untuk perjamuan kudus. Kita angkat sama-sama roti ini. Mari taruh iman saudara kepada Tuhan. Gereja, bukankah roti yang kita angkat tinggi, kita ucapkan syukur ini, kita hormati ini, sesungguhnya ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makan dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Taruh iman saudara, ada kesembuhan, ada pemulihan. Taruh iman saudara, ada terobosan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena iman kita tertuju pada Yesus. Dia sudah mencurahkan darahnya, memberikan hidupnya untuk kita. Karena dia mengasihi kita. Jadi jangan pernah ragu bahwa kita dikasihi Tuhan. Gereja, bukankah cawan perjanjian yang kita angkat tinggi-tinggi ini kita ucapkan syukur atasnya. Sesungguhnya ini adalah persekutuan kita mahal dengan darah yang kudus, darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Hamba berdoa untuk yang lemah tubuh, yang sakit oleh darah Yesus dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan. Untuk mereka yang bergumul hari-hari ini dengan pekerjaan mereka, dengan target-target, dengan deadline-deadline. Tuhan, aku berdoa, biarlah gairah akan firman, rasa lapar yang sangat terhadap firman itu menguasai kami semua. Sehingga benar-benar kami dipuaskan, dipenuhi oleh firman lebih dulu. Sementara itu iman bekerja. Dan iman itulah yang menolong untuk kami melangkah dalam tindakan iman. Sehingga mereka bisa melihat yang tidak kelihatan, sesungguhnya Tuhan membuka jalan. Sesungguhnya Tuhan membuat mujizat. Sesungguhnya Tuhan melepaskan mereka dari kemalangan, dari kesesakan mereka. Tuhan, aku berdoa, memberkati seluruh jemaat, siapapun yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Iman mereka tertuju pada Yesus, yang dengan tekun memikul salib, menanggung rasa malu, karena percaya akan sukacita dan kemuliaan di balik semuanya itu. Oh Tuhan, mereka percaya Tuhan, bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan sendirian, tidak akan pernah mengalami kemalangan, walaupun situasi hari ini begitu mepet, begitu mendesak. Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah terlambat, tapi biarlah mereka menemukan hikmat oleh karena iman yang bekerja, yang dimulai dari ketekunan mereka, kehausan mereka akan firman-Mu. Mulai saat ini Tuhan, itu bekerja secara ajaib. Tuhan, kami mengangkat tangan buat Indonesia, buat Balikpapan. Kami mengikat kuasa kematian. Kami mengikat kekuatan COVID-19. Dilumpuhkan di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak mampu untuk membunuh. Dan tidak mampu lagi untuk menyebar secara masif. Kami melepaskan kesembuhan atas bangsa ini. Kami melepaskan kesembuhan atas Balikpapan. Kami melepaskan shalom dan damai sejahtera. Hikmat Tuhan turun untuk setiap tim gugus tugas COVID-19 di pusat maupun di daerah. Tuhan, mari anugerah-Mu bekerja untuk bangsa ini, untuk kota ini. Untuk semua proses PPDB tingkat SD, SMP, SMA, UTBK di tingkat kuliah, Tuhan, aku berdoa, kami berdoa melepaskan berkat untuk semua panitia seleksi. Mereka jujur, mereka takut Tuhan, tidak ada niat-niat busuk, niat-niat
curang Tuhan. Mereka melakukan di dalam kebenaran, di dalam integritas. Segala upaya yang mau menggagalkan proses PPDB, UTBK, kami berdoa, dipatahkan semua usaha-usaha yang mau menghalangi ini di dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu untuk bangsa ini, untuk seluruh jemaat di dalam nama Yesus. Tuhan, kami memberikan persembahan dengan sukacita, perpuluhan dengan sukacita. Kami memberikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai tindakan iman kami, karena kami percaya kami sudah dipelihara oleh Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan kepada jemaat yang menabur di masa sulit, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, semakin banyak dari keluarga besar Rock Balikpapan, seluruh yang menikmati ibadah online ini, Tuhan melangkah untuk mulai menabur benih di masa kering ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga akan semakin banyak orang yang ditolong, diberkati oleh perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini, di jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Engkau sudah memberkati jemaat, memberkati gereja ini, proses perizinan untuk pembangunan di Kilo 5, proses pelunasan tanah Rock Hill, kami percaya semua dalam kasih karunia, dalam pertolongan Tuhan yang hebat dan ajaib, bagimu yang sanggup melakukan jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari yang kami kira, dari yang kami pikirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Percayalah kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita terus melatih diri kita untuk mengucap berkat buat dua tangan ini, dikepalkan sama-sama, katakan apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil. Sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Hadapkan wajahnya kepadamu, terimalah shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari percaya kita diberkati Tuhan, katakan amin, amin, amin. Hapsun, happy Sunday, Tuhan berkati saudara. Shalom. Haleluya. Glory. Woo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace.
selamat hari Minggu.